Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Gusuma Wardana Putra Ma'arif, mahasiswa Prodi Akuntansi dari UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini aku sedang menjalani magang atau MBKM di Kantor Konsultan Pajak ITAS Registered Accountant and Tax Consultant yang berlokasi di Pakon Center, lantai 12 OF Jalan Embong Malang, nomor 135 Genteng Kota, Surabaya, Jawa Timur. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya kantor yang saya tempati ini merupakan kantor yang bergerak di bidang jasa pembukuan akuntansi, konsultasi pajak, dan konsultasi bisnis. Kemudian pajak yang dilayani berupa tax compliance dan case, dan untuk kegiatan yang saya lakukan selama magang di kantor merupakan berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama di sini aku sedang melakukan rekonsiliasi PPh 21, unifikasi dan PPN serta review pada bulan Februari tahun 2025 di PT ABC. Di sini saya dianjurkan untuk melakukan pengecekan SPT klien yang sudah diinput oleh klien dengan menyesuaikan general ledger atau buku besar klien yang sudah terperinci. Di sini saya harus memastikan apakah nominal yang terinput di SPT sudah sesuai dengan general ledger-nya. Dari sini kita harus melakukan pengecekan secara berkala dan dilakukannya ketelitian ketika terjadi selisih antara SPT dengan laporan keuangan yang ada di dalam kertas kerja tersebut. Cara penginputan serta pengecekannya adalah dengan menyesuaikan data dari SPT dengan disendirikan dan data dari laporan keuangan juga disendirikan yang nantinya dijadikan suatu perbandingan apakah terjadi selisih atau tidak pada DPP-nya. Nah, ketika terjadinya suatu selisih, maka harus dilaporkan selisihnya dengan menjelaskan mengapa terjadinya suatu selisih. Ketika sudah selesai terinput semua dan sesuai, maka dibuatkan review analisis dari hasil input tadi dengan menyertakan objek PPh 21. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mendapatkan tugas yaitu melakukan rekap SPT masa PPN tahun 2022 pada PTX. Di sini, aku harus melihat data dari klien dengan menyesuaikan data pelaporan SPT klien tiap bulannya. Ketika sudah selesai menginput tiap bulannya, maka perlu membuat rekap pajak masukan dan pajak pengeluarannya dengan mencocokkan pada hasil pengerjaan dari data karyawan. Yang dimana nantinya terjadinya pencocokan supaya menghindari adanya selisih pada input pajak masukan dan pengeluarannya. Kemudian yang terakhir di sini saya melakukan rekap SPT masa PPh 21 dan unifikasi pada bulan Januari November 2024 pada PT ABC. Di sini kurang lebih sama seperti rekap SPT masa PPN sebelumnya. Kalau dari PPN memfokuskan perhitungan pajak pada penyerahan barang dan jasa, kali ini PPh 21 memfokuskan pada gaji karyawannya, yang dimana perlu menginput DPP-nya dan PPh 21-nya. Di situ kita bisa mengetahui bahwa cara melakukan perhitungan PPh 21 dengan DPP adalah dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif TER PPh 21, yang dimana penyesuaian tarif TER PPh 21 itu menyesuaikan dari tarif TER tahun 2025 yang terbaru teman-teman. Jadinya perlu menyesuaikan persenan dari gaji karyawan selama setahun, yang dimana nanti di total dari SPT-nya itu kita sesuaikan dari tarif TER itu tadi. Dan lagi-lagi untuk melakukan perekapan SPT ini butuh ketelitian dan tidak boleh adanya kesalahan antara penyesuaian data klien dengan yang kita input di kertas kerja SPT ya teman-teman. Jadi butuh kefokusan dan ketelitian sehingga tidak terjadinya kesalahan atau selisih. Dan selesai. Itulah merupakan sekilas dari kegiatan yang aku lakuin selama MBKM ini. Dan untuk testimoni pada mitra ini ialah banyak sekali ilmu yang bisa aku dapat di sini, yang dimana tidak hanya membantu mengerjakan pajak PPh dan PPN, tetapi kita juga diajarkan seputar pajak dan akuntansi yang berkedok peraturan Menteri Keuangan, kemudian penguploadan Cortex pada faktur pajak, kemudian masih banyak lagi yang bisa kita dapat dari mitra ini teman-teman. Dan tidak hanya di situ juga teman-teman,
Dan untuk masalah suasana lingkungan kantornya sendiri, itu karyawannya sendiri itu mengayomi banget, humble dan memiliki komunikasi yang baik serta memiliki sifat yang seru, humoris, membuat kita itu tidak merasa tertekan juga selama melakukan pengerjaan di dalam kantor ini. Pasti kalian penasaran kan untuk masuk ke kantor IDS ini? Pastinya akan dinanti-nanti oleh karyawan sini teman-teman, tenang saja. Oke, sekian itu saja cuplikan diary internshipku. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton. See you in the top teman-teman.